Sobat Around the World, kembali lagi bersama saya Ambar, tentunya di Around the World edisi Rusia. Nah, Sobat Around the World, saat ini Ambar pengen ajak Sobat Around the World untuk melihat dan mempelajari tentang sungai Neva River. Terus nanti Ambar juga mau ajak Sobat Around the World untuk lihat-lihat perumahan di Rusia itu kira-kira kayak apa. Karena kalau yang kita lihat di city center di kota Saint Petersburg ini, kebanyakan mereka tinggal seperti di apartemen atau di flat, di kalau kita bilangnya kuartira. Nah, sekarang Ambar mau ajak kalian untuk melihat Sungai Neva River dan rumah-rumah di sekitar Sungai Neva River, di mana rumah-rumahnya orang Rusia yang benar-benar rumah rumah ya, jadi bukan apartemen. Yuk. Ya, Sobat Around the World, di belakang saya ini adalah Sungai Neva River. Sungai Neva River ini adalah salah satu sungai terbesar di Eropa, terbesar keempat di Eropa, tapi menurut volume airnya. Nah, Sungai Neva River ini panjangnya sekitar 74 km. Dia yang menggabungkan dari Danau Ladoga ke Teluk Finlandia di Laut Baltik. Nah, Sungai Neva ini menjadi salah satu sungai terpenting di Saint Petersburg karena waktu itu Peter the Great dia juga memilih kota Saint Petersburg ini karena ada Sungai Neva River. Karena Sungai Neva ini menjadi salah satu pusat perdagangan atau pertukaran budaya saat itu. Nah, saat kota Saint Petersburg didirikan pada tahun 1703, Sungai Neva River ini juga menjadi sungai untuk pusat perdagangan gitulah. Sungainya ini ya kalau pas winter dia beku. Kita bisa tuh nyebrang, kita bisa nyebrang dari sini ke sana. Sungai Neva ini berada di Laut Barat Rusia. Nah, itu mengalir 74 km dari Danau Ladoga ke Teluk Finlandia di Laut Baltik. Sungai Neva ini juga menjadi sungai terbesar keempat di Eropa, tapi menurut volume airnya. Sungai Neva juga memiliki peran penting dalam perdagangan dan sejarah Rusia, termasuk berdirinya Saint Petersburg pada tahun 1703 dan pengepungan Leningrad selama Perang Dunia II. Peter the Great memilih Saint Petersburg karena menyediakan akses ke Laut Baltik dan ini berfungsi sebagai pintu gerbang maritim strategis ke Eropa dan memfasilitasi perdagangan dan pertukaran budaya. Nah guys, Sungai Neva River ini biasanya dilewatin untuk kapal-kapal besar guys. Kapal-kapal besar yang melewati Sungai Neva River ini saking gedenya, jadi jembatan-jembatan di sungai itu nanti terbuka. Makanya kenapa di Saint Petersburg itu salah satu ikonnya juga jembatan terbuka di Sungai Neva. Karena yaitu Sungai Neva ini dilewati kapal-kapal besar. Terus juga kalau pas winter guys, yang lucunya Sungai Neva ini kan beku ya. Terus orang-orang tuh pada kayak mancing. Jadi dia buat bolongan gitu terus mancing. Terus ada lagi yang kayak jalan di atas sungai gitu. Kalau yang di daerah sini nih, itu dulu yang di sisi sebelah sini dan sebelah sana, orang-orangnya kadang mereka kayak mau pergi ke sisi sebelah sini itu mereka jalannya dari sungai. Bukan jalan muter dari jalanan tapi dari sungai. Itu seru banget sih guys. Terus di Sungai Neva River ini juga ada di center ya. Kalau ini kita sekarang berada di Ust-Izhora di Saint Petersburg juga, tapi kita di Ust-Izhora namanya. Nah, ini juga kalangan tempat rumah-rumah orang Rusia. Jadi rumah-rumah orang Rusianya itu mereka tinggal di rumah depannya Sungai Neva River. Oh, keren banget ya. Coba sekarang kita mau naik ke ini, ke tangganya ini, kita lihat.
Guys, coba lihat nih Sobat Terendol, ada samokat. Itu nama bahasa Rusianya samokat, atau kalau bahasa Indonesianya apa ini? Skuter ya. Nah, ini tapi kalau salju dia nggak bisa jalan, guys. Ini bisanya kalau nggak salju gitu, nggak tahu kenapa. Ini biasanya kalau mau pakai itu tinggal kayak download aplikasinya, terus nanti kita pas udah download aplikasinya dia secara otomatis nyala, terus nanti kita jalan kemana gitu, nanti dia argonya langsung motong dari kartu kita. Nah, tapi ini anehnya kenapa pas salju gini ada. Yuk kita naik ke atas yuk. Nah, guys, ini di sini namanya jembatan Menshikov. Nah, ini jembatan Menshikov, guys. Nah, itu di sana itu kapal-kapal, guys. Biasanya parkir kapal-kapal. Nah, di sebelah sana itu rumah-rumah orang Rusia. Jadi orang-orang Rusia ini yang rumahnya di sini mereka punya kapal juga, selain of course punya mobil ya. Mereka punya kapal juga. Jadi kalau pas summer mereka mau ke center atau kemana, itu mereka bisa naik kapal ke center. Jadi bisa jalan-jalan naik kapal mereka sendiri. Memang orang-orang Rusia kalau bisa dibilang mereka kaya-kaya. Karena yang tinggal di sini itu kebanyakan mereka ya orang-orang berada ya. Coba sekarang kita naik ke atas. Oh, kita bisa ini. Coba kita mau lihat nih. Lihat Sobat Terondol. Tuh. Kita pecahin esnya. Nggak bisa. Pecahin esnya. Nih, tuh. Tuh, kita bisa pecahin esnya. Tapi jangan dimakan ya esnya ya. Tuh, esnya. Guys, coba lihat langitnya di sana, indah banget, cakep banget langitnya. Terus juga itu untuk airnya juga di sana membeku. Terus di situ ada kayak burung-burung juga. Mereka ngapain itu mereka ya? Itu lihat berdiri di atas ini, berdiri di atas es. Nah, Sobat Terondol, tuh di belakang ini tuh parkiran kapal, guys. Jadi orang Rusia tuh parkirnya bukan cuman mobil, bukan cuman motor, parkirnya kapal. Ya ampun, bener-bener ya. Itu rumah-rumah mereka di situ, kapalnya di sini. Tapi ini karena winter, jadi mereka kayak taruh kapal mereka itu nggak tahu ya, mungkin di kayak garasi gitu. Biasanya kalau pas summer mereka taruh kapal-kapal mereka itu di sini. Yuk kita coba ini lagi, lihat ke sana ada apa aja di sekitaran Sungai Neva River ini. Sobat Terondol, di belakang saya ini gereja ya, gereja Ortodoks. Biasanya gereja ini untuk beribadah orang-orang di sekitar sini. Gerejanya ini lumayan apa ya, lumayan kayak besar juga.
Terus sekarang kita lapar nih, kayaknya kita mau coba makan dulu kali ya. Di situ ada kayak toko roti. Kita bisa makan di situ dulu sambil minum teh karena sekarang dingin banget. Sekarang ini minus sekitar 10. Jadi kita mau ke sana dulu untuk beli roti sama teh. Oke, yuk.